Kita lanjutkan fungsi Excel berikutnya, yaitu kelompok lookup. Di lookup ini ada vertical lookup atau VLOOKUP, ada horizontal lookup, dan ada XLOOKUP. Kalau VLOOKUP dia mengambil informasi dari sebuah tabel menurut baris. Jadi baris itu ke bawah ya, baris. Tapi kalau horizontal lookup itu ke samping menurut kolomnya. Ada kolom. Kalau XLOOKUP bisa baris bisa kolom. Nah, contohnya kayak apa sih? Baris kolom. Ini contohnya. Ini ke bawah, ini adalah vertical lookup. Ya, mengambil value-value yang ada di baris. Kalau mengambil value yang ada di kolom, kita pakai yang ke samping ini, HLOOKUP, horizontal lookup. Horizontal lookup. Oke. Nah, di sini ada banyak tabel. Tabel pertama adalah tabel transaksi penjualan ya. Kemudian di tabel kedua adalah tabel dimensi atau rincian. Di sini tabel rincian tentang produk, kode produknya ada, kemudian nama produk, deskripsinya, warnanya, dan seterusnya. Ada juga tabel dimensi teritori. Teritori itu wilayah ya. Ada wilayah kode 1 itu regionnya apa, negaranya apa, benuanya apa, gitu ya. Rincian dari kode teritori. Ada lagi tabel customer dimension, dimensi, tabel dimensi untuk customer. Jadi rincian pelanggan nih, namanya, nama depannya, nama belakangnya, tanggal lahir, status pernikahannya, gendernya, email, dan seterusnya. Rincian dari customer key, kode customer ini. Nah, di sales fact ini saya ingin mengambil informasi dari tabel-tabel lain seperti tadi produk, dari territory, dari customer. Nah, itu bagaimana caranya? Caranya bisa menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP untuk kondisi tertentu ya, atau sekarang ada rumus terbaru dari Excel, itu XLOOKUP. Jadi lebih leluasa dia, bisa bentuknya vertikal maupun horizontal data rujukannya ya. Oke, kita coba dengan rumus pertama. Rumus pertama kita mau coba mengambil region yang ada di territory, dimension territory ini, di tabel dimensi teritorial. Ambil data ini, diletakkan di tabel sales sini. Berdasarkan apa? Key, territory key-nya. Territory key-nya. Ini ada territory key-nya. Ketika territory key-nya 1, dia langsung isi northwest. Ketika territory-nya 3, dia isi central. Karena tabel ini bentuknya ke bawah, vertikal, maka kita pakai rumus VLOOKUP. Kita coba. Sama dengan VLOOKUP, klik tab aja ya, nanti langsung dia lengkapin sendiri. VLOOKUP, lookup value-nya adalah territory key, koma, tabel array-nya apa? Tabel array ada di territory dimension. Karena array, maka dia harus di blok tabelnya, table arrays. Oke. Kemudian dikunci dengan F4. Kemudian langkah berikutnya adalah kolom index number. Si region ini ada di index nomor berapa? Karena dia ada di B, maka kita hitung dari A ya, 1, 2, 3, 4. Karena ada di B, maka nomornya nomor 2, indeks nomor 2, 1, 2. Kita tulis 2 di sini. Sudah, sebetulnya sudah cukup. Kurung tutup, enter. Akan masuk northwest di territory key 1. Gimana yang lain kita cek. Kanada ada di territory 6. Jerman di 8. Coba cek. Kanada 6, 8 Jerman, cocok. Jadi sangat mudah dan cepat ya dengan fungsi VLOOKUP ini. Nah, seandainya saya ingin ambil dengan cara XLOOKUP,
Gimana bedanya di mana nih? Beda di argumennya, susunannya deh. Tapi ya isinya sama pastinya. Sales fact X region dengan X lookup ya, sama dengan X lookup. Ada lookup value. Lookup value-nya adalah territory, koma lookup array-nya apa? Lookup array-nya di tabel terus array-nya adalah ini, si value yang ada di sales territory key, koma return array-nya apa? Return array kolom yang sebagai jawabannya, value yang mau dipanggil. Ini Ctrl Shift panah ke bawah. Jangan lupa ada yang kelupaan nih. Kita harus kunci ini, jangan sampai bergeser. Kunci di sini F4, ini juga F4 ya. Itu ada lagi nggak perintah lainnya? Nah, kalau di XLOOKUP ini ada perintah if not found. Jika tidak ketemu si value-nya, apa yang akan kita isi? Kita isi kosong, tidak diketahui misalnya. Kemudian kita kurung tutup, enter. Nah, sama persis. Ini dengan XLOOKUP. XLOOKUP bisa ambil yang ke bawah maupun ke samping. Saya mau XLOOKUP tapi ngambil tabel yang sebelahnya, tabel yang H-nya, yang HLOOKUP-nya. Kode beda ya. Ambil dengan XLOOKUP tabel yang horizontal. Oke, siap. XLOOKUP lookup array di territory key, kemudian berikutnya adalah koma lookup array. Lookup array-nya lihat di sini. Lookup array-nya ada di ini nih. Ini. Iya kan? 1 sampai 10 kan? Ini jangan lupa dikunci F4. Kemudian return array-nya, karena mengejar region maka kita ambil ini F4. If not found, ya tidak ada, tidak diketahui gitu ya. Enter. Bisa sama persis. Sama persis. Itu tadi dengan VLOOKUP, XLOOKUP tapi ngambil XLOOKUP dengan tabel vertikal, XLOOKUP dengan tabel horizontal. Sekarang dengan HLOOKUP gimana? HLOOKUP khusus untuk yang tabel horizontal. HLOOKUP, lookup value-nya adalah territory. Kemudian table array-nya adalah table di rujukan. Tabel rujukan itu adalah territory yang bentuknya formatnya ke samping. Ambil semua sampai 10. Jangan lupa dikunci F4. Kemudian indeks barisnya, karena di sini region ada di baris kedua, maka kita ambil 2. Kemudian ini kita bisa isi, bisa tidak sebenarnya. Kalau kita mau isi exact match kita isi 0, kalau approximate match kita isi 1. Umumnya kita pakai exact match 0 ya, 0. Enter. Coba kita geser dia. Set. Sama persis ya. Jadi ada 3 cara mengambil data dari tabel lain atau dari worksheet lain. Itu dengan cara HLOOKUP kalau tabelnya ke samping, VLOOKUP kalau susunan datanya ke bawah vertikal ya, atau dengan XLOOKUP cukup bisa ke samping, bisa ke bawah atau vertikal. Oke, bisa kita lanjut ke materi yang lain ya.
kita nanti sambung di video berikutnya adalah tentang pivot table. Kalau teman-teman mau coba dengan kombinasi lain, misalkan di customer dimension, boleh kita coba. Atau dengan produk, boleh. Tinggal ambil product key-nya. Kemudian di sini ada product key, hubungkan ke tabel array tadi. Kalau product key, tabel array-nya ada di tabel produk di sini. Ya. Kalau mau lihat customer key, ya kita ambil di tabel customer dimension. Mau kasih contoh ya. Oke, salah satu aja kita ambil contoh. Misalkan saya mau ambil nama depan customer. Nama depan aja tulis. Nama depan. Di nama depan ini kita tuliskan yang paling cepat adalah xlookup dengan lookup array, lookup value-nya adalah customer, customer key ambil di customer dimension. Kemudian berikutnya adalah apa? Setelah customer dimension, di customer dimension kita ambil ini array customer key-nya. Set sampai bawah, Ctrl Shift panah ke bawah. Kita F4 kan. Kemudian berikutnya apa di sini? Return array. Return artinya hasil yang diinginkan, hasil yang ingin dikeluarkan yang mana? Tentunya nama depan kan? Nama depan ada atau first name ada di sini. Ctrl Shift Enter. Ctrl Shift panah ke bawah. Set. Nah, itu kita kunci karena dia referensi, kita kunci. Oke, kita close, enter. Maka muncul ketika customer key-nya 23791, maka Aaron. Kalau ini 16747 Alexander. Kita uji ya, 23791. Kita lihat. 23. Kita kasih filter aja di sini. Oke, search. Karena banyak jadi lama. Nah, itu ketemu Aaron Griffin. Aaron kan betul. Aaron kan. Jadi begitu. Sangat cepat, mudah dengan xlookup. Cuma xlookup hanya ada di 2019 kalau nggak salah. Excel 2019 ke atas. Oke, sampai ketemu lagi di topik yang lain. Kita bicara setelah ini pivot ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.